Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan parameter pada sebuah function yang kita buat dalam bahasa pemrograman Python. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa pemrograman Python, terdapat 3 buah struktur function yang dapat kita gunakan. Yang pertama dengan menggunakan struktur basic functionnya, yang kedua dengan menggunakan parameter untuk input data functionnya, dan yang ketiga menggunakan return untuk mengembalikan nilai fungsinya. Namun untuk video kali ini, kita gunakan struktur function yang menggunakan parameter untuk input datanya. Apa itu parameter? Parameter adalah variabel yang digunakan untuk menampung data yang akan diproses dalam sebuah function. Untuk sintaks codingnya, kalau kita ingin membuat sebuah function yang menggunakan parameter untuk input datanya, kita gunakan perintah define, kemudian beri nama fungsinya, lalu tambahkan parameter yang diperlukan, dan akhiri dengan titik 2. Setelah itu, masukkan baris coding atau perintah yang akan kita jalankan saat nama function ini kita panggil. Untuk memanggil fungsinya, tulis nama function beserta nilai yang akan dimasukkan ke dalam parameter fungsinya. Baik, agar tidak hanya membayangkan teorinya, coba kita selesaikan 2 buah contoh soal berikut. Untuk contoh soal yang pertama, buat parameter function untuk menampilkan kalimat sapaan seperti ini, di mana untuk nama usernya kita inputkan dengan menggunakan parameter fungsinya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, buat parameter function untuk menghitung hasil penjumlahan dari 2 buah angka, di mana kedua angka tersebut kita inputkan melalui parameter fungsinya. Baik, silakan dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, sudah siap. Kita buat sebuah file baru, kita beri nama parameter.py. Kita enter. Baik, sekarang kita kerjakan contoh soal yang pertama. Kita buat fungsinya. Untuk membuat sebuah function, kita gunakan perintah define, kemudian beri nama fungsinya. Misalkan kita beri nama Sapa, lalu tambahkan tanda kurung, kemudian masukkan parameternya. Misalkan parameternya kita kasih nama user, dan jangan lupa akhiri dengan titik 2. Setelah itu, tulis semua baris coding yang akan ditampilkan sesuai dengan yang diminta dalam contoh soal yang pertama tadi. Kita tulis print hello, kemudian untuk menampilkan nama usernya, kita gunakan variabel user yang telah kita buat dalam parameter fungsinya. Berarti di sini kita tulis user. Kemudian untuk baris coding yang kedua, kita tulis selamat belajar. Untuk baris coding yang ketiga, kita tulis bahasa pemrograman Python. Dan yang terakhir, kita tambahkan garis penutup di bawahnya. Oke, selesai. Untuk melihat hasilnya, kita panggil nama fungsinya. Kita tulis Sapa, lalu masukkan nama user yang akan kita inputkan ke dalam fungsinya. Untuk nama usernya, misalkan kita isi dengan Kiki. Kita save, jalankan file projectnya. Kita tulis Python parameter.py. Kita enter. Nah, berhasil. Python menampilkan seluruh baris coding yang kita tulis dalam function Sapa beserta nama user yang kita inputkan ke dalam parameter fungsinya. Kemudian berikutnya kita kerjakan contoh soal yang kedua. Kita lihat lagi soalnya. Dalam contoh soal yang kedua ini, kita diminta untuk membuat parameter function untuk menghitung hasil penjumlahan dari 2 buah angka, di mana kedua angka tersebut akan kita inputkan melalui parameter fungsinya. Baik, kita kerjakan. Kita buat fungsinya. Kita tulis define, kemudian beri nama fungsinya. Misalkan untuk function dari contoh soal yang kedua ini, kita beri nama jumlah. Lalu tambahkan tanda kurung, kemudian masukkan 2 buah parameter di dalamnya. Kenapa ada 2? Karena dalam contoh soal yang kedua ini, ada 2 buah angka yang akan kita masukkan ke dalam fungsinya. Untuk parameter yang pertama, misalkan kita kasih nama angka 1. Kemudian untuk parameter yang kedua, kita beri nama angka 2. Dan jangan lupa akhiri dengan titik 2. Setelah itu, tulis semua baris coding yang akan kita gunakan untuk melakukan proses penjumlahan kedua buah angka tersebut sesuai dengan yang diminta dalam contoh soal yang kedua ini. Untuk penjumlahannya kita tulis angka 1 ditambah dengan angka 2. Dan hasil dari penjumlahannya kita simpan dalam sebuah variabel, misalnya variabelnya kita kasih nama hasil. Selanjutnya,
Untuk menampilkan hasilnya, kita kasih keterangan hasil penjumlahan titik 2. Untuk angka hasil penjumlahannya, kita ambilkan dari variabel hasil. Kemudian yang terakhir, kita tambahkan garis pembatas di bawahnya. Untuk melihat hasilnya, kita panggil nama fungsinya. Kita tulis jumlah, lalu masukkan kedua angka yang akan kita hitung hasil penjumlahannya. Untuk angka yang pertama, misalkan kita isi dengan 14. Untuk angka yang kedua, misalkan kita isi dengan 7. Oke, selesai. Sebelum kita jalankan file projectnya, matikan dulu coding yang kita gunakan untuk memanggil function yang pertama tadi, yaitu function sapa. Kita matikan codingnya. Oke, selesai. Kita save, jalankan file projectnya. Kita enter. Nah, berhasil. Python menampilkan hasil penjumlahan dari kedua buah angka yang kita masukkan ke dalam parameter fungsinya. 14 ditambah 7, hasilnya adalah 21. Baik, seperti itu pembahasan tentang penggunaan parameter dalam sebuah function. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.